Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja bersama keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Stefano Lillipali ya, kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert, pelatih kepala tim nasional Indonesia, untuk masuk di dalam daftar 32 pemain yang sudah diumumkan rilis PSSI kemarin. Seperti dalam konten saya juga, saya sudah berbicara soal Stefano ini, tetapi ada yang istimewa yang saya harus bilang di sini buat teman-teman semua. Dengan dipanggil kembali, ini sebenarnya muka lama kan, karena dia sudah pernah bermain di tim nasional Indonesia. Caps-nya bahkan sudah cukup banyak ya untuk bermain Indonesia dengan 30 caps itu. Jadi pemanggilan dia ini memang di luar dugaan ya menurut kita. Di saat sudah reda, tidak ada yang berbicara lagi apakah dia akan dipanggil, karena kalau tahun yang lalu, musim dan tahun sebelumnya, banyak yang mengharapkan dia dipanggil. Kenapa teman-teman? Karena penampilan dia, performa dari Vano ini sangat baik bersama dengan Borneo di musim yang lalu kan, ketika mereka menjadi juara peringkat pertama di klasemen di fase awal ya, di reguler itu sebelum di Championship Series mereka kalah. Tapi Vano memperlihatkan penampilan yang luar biasa. Ya, ada 11 gol yang diciptakan, kemudian 17 assist. Ini tertinggi untuk ukuran pemain di timnas yang ada, ya. Walaupun dia tidak dipanggil, tetapi untuk ukuran pemain lokal bagus, ya, sangat fantastis. Tetapi dia tidak dipanggil. Nah, itu yang banyak juga sangat menyayangkan ketika tim kita itu masih dipegang oleh STY ketika itu. Tapi sekarang di saat dia justru performa dia yang kurang begitu oke, ya tidak seperti pada musim lalu. Sekarang kalau bisa dibilang di Liga 1 BRI sampai dengan kemarin ya, pekan 33 itu, dia hanya mencetak 5 gol, 4 assist secara keseluruhan. Mungkin ada 23 penampilan dia. Jadi memang jauh kalau kita compare dengan pada musim yang lalu. Tapi Patrick Kluivert mengambil dia. Itu luar biasa. Mungkin ini akan mengisi kekosongan dari Ragnar Oratmangun yang sedang kena virus, sakit, dan tidak dipanggil dalam 2 pertandingan menghadapi Cina dan Jepang. Jadi keberadaan Vano ini itu yang mengejutkan buat saya ya, bahwa dia di saat lagi kurang begitu oke tapi dipanggil. Nah, visi bermain bola dia oke, passingnya sangat akurat, terukur dengan sangat baik, dan itu mungkin dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk mengisi posisi di kiri. Ya, dia bisa memanjakan oleh Romani yang ada di depan. Ya, bagus. Memang sudah 35 tahun. Tetapi cara bermain bola dia oke. Terakhir dia bermain dengan tim nasional kalau nggak salah ya teman-teman, itu pada 8 September 2023. Nah, Vano dipanggil oleh STY saat itu untuk bermain ya di Surabaya di Gelora Bung Tomo ya kalau nggak salah, menghadapi Turkmenistan dalam sebuah laga persahabatan, dan kita menang 2-0. Ya, ada gol dari Dendi Sulistiawan dan digol di penghujung di injury time oleh Egy Maulana Fikri. Egy juga masuk di babak kedua dan Vano masuk di babak kedua. Dia bermain tidak sampai 20 menit, mungkin hanya 19 menit dia bermain ketika itu, tapi peran dia luar biasa. Dia memberikan assist terhadap gol dari Egy Maulana, ya, gol kedua. Sehingga kita bisa menang dengan 2-0 lawan Turkmenistan, ya. Karena di depan sebelum dia masuk di situ ada Sadil Ramdhani masih bermain tetap bersama, selain ada Dendi, ada Adam Alis juga dimainkan, ada Ricky Kambuaya ya yang turut dimainkan. Ya, di sana ada Edo ya bermain, di belakang ada Jordi, ada Sandy Walsh ya, yang juga dimainkan ketika itu. Nah, sekarang Vano hadir, ya kita berharap ya bersama tentunya ini menjadi satu kesempatan bagi Vano. Tantangan buat dia untuk membuktikan, membayar kepercayaan dari PK Patrick Kluivert untuk mengisi namanya. Semoga dalam 32 ini ketika akan itu diseleksi tentunya di Bali dari tanggal 26 Mei akan datang turun ke 23, nama Vano masih ada. Dan saya berharap memang dia harus ada di komposisi starting 11, dia bisa bermain di depan untuk yang saya bilang tadi di awal, mengisi posisi dari Ragnar, sehingga ada kalau bermain dengan 3-4-3 yang akan dikembangkan oleh Patrick Kluivert. Vano ada di kiri, ada oleh Romani, dan di kanan salah satu di antara apakah Jakob atau Eliano Reinders. Itu yang mungkin ya prediksi saya bisa dimainkan. Tapi semua kan berbalik, yang menentukan adalah pelatih kepala yang lebih tahu untuk siapa yang akan dimainkan melawan Cina. Karena pertandingan ke tanggal 5 lawan Cina itu sangat penting. Kita harus dapat 3 poin
ya sebagai harga mati buat kita, karena dengan 3 poin itu akan membuka peluang kita paling tidak untuk hadir di putaran keempat di pra Piala Dunia zona Asia. Jadi itu saya bilang dengan kehadiran Vano ini, saya berharap bahwa sebuah challenge buat dia, tantangan buat dia, dan dia harus buktikan yang terbaik ya. Cara bermain dia memang agak berbeda dengan Ragnar ya. Tetapi apapun itu, dia bermain di sisi flank sangat bagus, sangat baik. Karena Romain ini membutuhkan pemain-pemain yang punya visi bagus, cara bermain bola dengan baik, dan umpan-umpan yang sangat memanjakan. Dan itu bisa dilakukan oleh seorang Vano Lillipali. Soal di tengah, kemungkinan besar kalau bermain dengan 4 di tengah, ya Kevin Dix yang sudah kembali lagi, sudah dari cedera dia. Nah, dia ada di kanan, kemudian ada Calvin Verdong di kiri, bisa Joe Pelupesi dan Tom Haye yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Itu saya pikir sebuah komposisi terbaik yang ada di timnas kita. Ya di belakang ya sudah pastilah kita bisa tahu sama, dipimpin oleh El Capitano Jai Ises, Bang Jai, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner dengan penjaga gawang Emil Audero. Itu kemungkinan ya yang bisa ada di 11 pemain pertama yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Tapi tentunya opsi-opsi lain masih banyak ya untuk lihat. Yang menarik tentunya kan kita akan lihat siapa 9 pemain itu yang akan gugur di antara 32 ke 23. Ya makanya di antara 9 itu kan persaingan itu sangat ketat ya untuk bisa melihat siapa yang pasti akan masuk. Tapi kalau nama-nama yang saya sebut tadi ya saya meyakini sulit untuk tergeser ya untuk ada di dalam tim, dan mereka akan tetap dipakai oleh PK. Cuma yang menjadi menarik tentunya keberadaan sekali lagi Vano. Nah itu loh saya bilang di awal tadi kan, Vano ada di 23 atau bahkan dia gugur di 23. Tapi kalau melihat sekali lagi ya, saya bilang kalau melihat dengan pemanggilan dia kemudian dengan ketidakadanya Ragnar, saya rasa pas lah bagi Vano untuk diberikan kesempatan bagi dia kembali bisa tampil membela Indonesia, karena sudah cukup lama dia menghilang tidak tampil, tapi sekarang diberikan lagi kesempatan untuk pemain yang menjadi warga negara Indonesia itu pada 2011 kalau nggak salah, dan dia mengawali bermain di timnas itu dipanggil 2013 ya, kemudian saat menang 2-0 melawan Filipina, dan dia memberikan satu umpan kepada Greg Naukolo ketika itu ya. Teman-teman kalau masih ingat tolong dikoreksi. Dan gol pertama dia di 2016 ketika gol ke gawang Filipina dan membawa kita di Piala AFF untuk bisa lolos ke babak semifinal saat itu ya bersama dengan Thailand. Nah, itu gol pertama dia bersama dengan tim nasional. Siapa tahu dengan dia dipanggil lagi ya, dia bukan saja memberikan asis umpan-umpan yang bagus ke kotak penalti, tapi dia juga ikut berperan besar untuk bisa mencetak gol. Karena naluri dari Vano ini luar biasa, bagus dalam hal bisa membuat gol sangat tinggi ya bagi Vano. Jadi kita memang beruntung ya punya Vano, dan ini pemikiran yang oke ketika PK kembali memberikan kesempatan itu untuk Vano bermain di tim nasional ya Indonesia. Kapan lagi bagi Vano? Inilah saatnya untuk membuktikan itu dan bisa memperlihatkan penampilan yang sangat baik jika masuk di 23 dan jika dipasang di starting 11 menghadapi Cina. Ya kita berharap saja, semuanya terserah bagi pelatih PK. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Vano Lillipali. Ciao.